Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bagus Tirta Firdaus dari Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman komputer, tugas 4, yaitu mengenai list dan juga array. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sebelumnya, jadi apa itu array? Secara sederhana, array itu seperti rak sepatu di rumahmu. Setiap kotak di rak itu bisa diisi sepatu, dan kamu bisa mengambil sepatu tertentu berdasarkan posisinya. Nah, dalam pemrograman, array itu adalah tempat untuk menyimpan data-data yang memiliki tipe yang sama, kayak misalnya angka atau juga teks. Nah, dan kita bisa mengakses data tersebut menggunakan nomor urut. Nah, yang disebut adalah indeks. Nah, secara formalnya, array itu adalah kumpulan data yang tersusun secara linear, di mana semua elemen memiliki tipe data yang sama. Nah, elemen-elemen ini nih nanti disimpan di memori secara berurutan. Nah, dan kita bisa mengaksesnya menggunakan indeks. Jadi kalau kita ingin mengakses array itu dengan cara menggunakan indeks itu ya. Nah, contoh sederhananya, jika array itu seperti kotak telur, setiap lubang di kotak itu adalah tempat untuk satu telur, dan nomor lubangnya adalah indeks. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis array. Nah, apa aja sih jenis-jenis array itu? Nah, yang pertama, array satu dimensi. Ini nih yang paling dasar, seperti daftar belanja, satu baris banyak elemen. Yang kedua ada array dua dimensi. Ini nih seperti tabel, ada baris dan kolom. Nah, ini nih cocok untuk data yang lebih kompleks, kayak misalnya matriks. Yang ketiga, ada array multidimensi. Nah, ini nih untuk yang lebih advance gitu, kayak dengan lebih dari dua dimensi. Nah, biasanya digunakan dalam simulasi atau game 3D. Kayak contohnya agak rumit, tapi intinya menggunakan indeks lebih dari dua. Nah, lanjut di sini ada, nah apa saja sih yang bisa dilakukan array? Kayak array itu tidak hanya untuk menyimpan data loh, tetapi juga memiliki beberapa operasi menarik. Nah, yang pertama ada penyisipan atau insertion. Ini untuk memasukkan data ke array menggunakan indeks, kayak misalnya nilai 0 sama dengan 95 untuk mengisi elemen pertama. Nah, pengaksesan atau akses mengambil data menggunakan indeks. Kayak contohnya sistem out printing nilai satu untuk melihat nilai kedua. Yang ketiga ada pencarian atau searching. Nah, ini mencari data tertentu dengan mengecek satu persatu elemennya. Nah, selanjutnya apa sih kekurangan dan kelebihan array? Nah, kita mulai dari kelebihan dulu ya. Nah, di sini ada efisien. Nah, apa sih? Nah, efisien tuh menyimpan banyak data dalam satu tempat, jadi lebih efisien gitu. Ya, cepat. Yang kedua adalah cepat diakses. Nah, karena datanya berurutan di memori, nah aksesnya sangat cepat seperti itu. Nah, setiap kelebihan pasti memiliki kekurangannya ya. Nah, kita akan kasih tahu kayak kekurangan array itu apa aja sih? Kayak yang pertama itu ukuran tetap. Aku di sini akan menjelaskan apa itu ukuran tetap. Ukuran tetap adalah harus menentukan jumlah elemen dari awal atau tidak bisa menambah seenaknya. Yang kedua, ada tipe yang sama. Semua elemen harus memiliki tipe data yang sama. Tidak bisa dicampur gitu. Selanjutnya, aku akan mengasih contoh coding dengan array. Nah, seperti tabel yang aku kasih lihat di sini. Nah, berikut ini adalah contoh coding dengan array. Kalian bisa menyimak tabel ini satu persatu secara rinci ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini. Misalnya teman pertama Andi, teman kedua sekarang tuh Dedi. Jadi teman ke satu itu Andi, teman kedua Dedi. Nanti teman ketiga Caca. Intinya kayak array itu untuk berurutan gitu kayak nyimpen tabel gitu. Sekarang kita ke 7. Nah, di sini ada list kayak list itu apa sih kayak pasti kalian sering dengar list itu adalah struktur data pada Python ini yang mampu menyimpan lebih dari satu data. List itu jadi eh, bisa beberapa data gitu, nggak cuma hanya satu. Jadi kita bisa list itu bisa digunakan secara berurutan kayak satu, dua, tiga, empat, banyak pokoknya. Kayak list ini pada seperti area ini pada modul ini akan membahas cara menggunakan list di Python.
dari yang paling sederhana sampai yang sedikit kompleks. Nah, selanjutnya aku akan mendefinisikan list. Jadi, list ini sering disebut juga dengan array pada bahasa pemrograman lain. List ini adalah jenis data campuran yang bisa memiliki komponen penyusun yang berbeda. Nah, jadi sebuah list dapat dibuat dengan menggunakan tanda kurung siku seperti ini nih. Tanda kurung siku ini seperti ini. Nah, anggota list didaftar dalam kurung siku tersebut dan masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Nah, di sini ada sifat-sifat list ya. Sifat-sifat list ini bisa didaftar seperti ini kurang lebih. Yang pertama, komponen penyusunnya bisa diganti. Yang kedua, komponen penyusunnya dapat dibaca dan dimanipulasi secara langsung. Yang ketiga, komponennya penyusunan ini bisa ditambah. Yang keempat ada komponen penyusunannya dapat diambil dengan menunjukkan indeksnya atau dengan notasi slice. Nah, yang kelima ada komponen penyusun sebuah list dapat juga berupa list yang lain. Oke, kita next. Nah, list multidimensi ya. List juga dapat memiliki lebih dari satu dimensi atau disebut dengan multidimensi. Jadi tidak hanya satu, jadi list itu bisa multidimensi gitu. List multidimensi ini biasanya tuh digunakan untuk menyimpan struktur data yang kompleks seperti tabel, matrix, graph, tree, and dan lain-lain. Nah, ya, aku akan kasih contoh nih list. Maksudnya list ini nih. Nah, list minuman dua dimensi itu seperti apa? Seperti ini contohnya. Jadi kayak banyak. List ini nih seperti yang tadi ya, tidak bisa lebih dari satu nih. Contohnya kopi luwak. Bisa banyak kok di sini. Nah, nah, kita lanjut ke operasi dasar list. Nah, beberapa operasi yang umum dilakukan pada list. Yang pertama ada menambah elemen. Nah, menambah elemen ini menggunakan metode append untuk menambahkan elemen ke akhir list. Nah, yang kedua menghapus elemen menggunakan metode remove untuk menghapus elemen berdasarkan nilainya atau pop. Nah, untuk menghapus elemen berdasarkan indeksnya. Nah, yang ketiga ada mengupdate elemen mengganti nilai elemen tertentu dengan memberikan nilai baru ke indeks elemen tersebut. Nah, yang keempat ada menggabungkan list menggunakan operator plus untuk menggabungkan dua list. Yang kelima menggunakan list menggunakan operator bintang untuk mengulangi isi list tersebut. Jadi untuk mengulang isi list tersebut itu kita bisa menggunakan operator bintang ini. Nah, kita akan menjelaskan di sini karakteristik utama list. Yang pertama ada mutable atau bisa disebut dapat diubah lah. Nah, ukuran dan isinya dapat berubah selama program berjalan. Nah, Anda ini bisa menambah, menghapus, atau memodifikasi elemen. Yang kedua ada urutan terdefinisi. Jadi kayak item dalam list memiliki urutan tertentu dan diakses menggunakan indeks numerik yang dimulai dari nol. Nah, jadi yang ketiga ada berbagai tipe data. List juga dapat menampung berbagai jenis data dalam satu koleksi seperti angka, string, bahkan objek lain. Nah, jadi kayak yang ketiga itu ada dinamis. Nah, list ini tidak memiliki ukuran tetap dan dapat menyesuaikan ukurannya secara otomatis. Nah, kita akan coba mengaplikasikan materi ini pada aplikasi Scratch. Nah, kita akan pindah ke aplikasi Scratch ya. Nah, oh ya, di sini aku udah bikin pemrogramanku sendiri. Nah, jadi aku akan menjelaskan bagaimana cara program ini dapat bekerja. Seperti biasa, sebelum memulai program, kita harus menggunakan ini when green flag clicked ini. Untuk memulai suatu program ini kita harus sangat wajib untuk menggunakan ini. Kalau tidak, program itu bisa tidak berjalan. Nah, yang kedua ini hide list ini. Nah, kita bisa lihat list-list ini nih karena kita punya program yang namanya hide list ini. Nah, di sini. Nah, di sini hide list. Ingredient list ini ada di sini. Ingredient list ini ada di sini. Nah, gimana sih cara ngisi ingredient list ini? Jadi di sini ada make a list. Jadi kayak listnya bisa nama di sini lah. Nah, di sini aku udah list. Di sini ada telur, egg, egg flour, eh, coklat, butter, sugar, salt. Nah, di sini nih kayak bermain game gitu, kayak
kalau kamu menjawab itu kamu akan di sini mendapatkan poin. Nah, poin itu kita lihat bisa lihat dari mana. Nah, dari skor ini, skor ini satu. Nah, poin ini nih bisa diubah. Misalkan kamu mau poinnya 3, 4 atau lebih itu bisa. Jadi tapi kita di sini pakai menggunakan satu poin saja. Nah, ingredient satu ini ingredient satu tuh berarti kayak sini milk yang aku udah isi, ingredient dua tuh ada telur, egg, yang ketiga ada sugar. Nah, gitulah. Nah, tanpa lama-lama ya, kita akan menjalankan programnya itu, pemrogramannya dulu. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan programnya. Let's go. Hello, you have the. Nah, kita kan ini kan membuat cookies ya. Jadi kita itu menebak kayak apa aja komponen apa aja tuh yang ada di dalam dalam pembuatan cookies itu ada apa aja sih. Nah, data-datanya kan sudah kita masukkan ke dalam ingredient list ini. Nih, ingredient list. Nah, kita akan mengaplikasikannya nih. Coba. Oh, ingredient pertama, misalkan dalam membuat cookies ini kita membutuhkan susu, milk, enter. Oh, salah. Ya, seperti itulah. Satu kita salah. Jadi kayak apa namanya? Kalau misalkan salah itu tidak mendapatkan poin gitu. Jadi kayak nol gitu poinnya. Coba kalau misalkan kita benar. Kalau benar ini pasti mendapatkan poin satu. Jadi kayak coba kita kan kalau misalkan dalam membuat cookies kan pasti kita membutuhkan namanya tepung ya. Coba di sini ada flow. Nah, seperti yang kita lihat, kalau misalnya kita apa namanya kita benar itu di sini tertera itu poinnya adalah satu. Satu poin ini menandakan kita betul itu. Nah, coba kalau misalnya kita salah. Coba kalau misalkan kita salah. Nah, kalau misalkan kita ingin menambah, kalau misalkan kita salah lagi nih. Coba. Misalkan kita cookies itu kan tidak menggunakan minyak ya. Coba kita menggunakan minyak di sini, oil. Enter. Nah, oh ini salah. Nah, berarti kita kalau salah ini tidak mendapatkan poin. Nah, kenapa bisa dapat poin atau tidak tidak dapat poin? Gimana sih caranya untuk skor seperti itu? Nah, di sini karena di sini adalah kita karena menggunakan if else ya, kita menggunakan kembali if else seperti materi sebelumnya. Nah, menggunakan if else, jadi itu kalau betul tuh kamu akan muncul ini nih menggunakan if else ini nih kayak ada say join. Nah, kalau misalkan jawaban kamu betul, kamu akan mendapatkan apresiasi seperti ini kayak you have successfully reset ini. Nah, itu mendapatkan satu poin. Contohnya eh, apa namanya? Terus kalau misalnya kamu salah, kamu itu akan mendapatkan ini else-nya ini menggunakan say ini. Your guess is wrong. Berarti kayak jawaban kamu itu salah dan kamu itu tidak akan mendapatkan poin. Nah, cara menggunakan skor itu tuh menggunakan if seperti materi sebelumnya. Begitu cara menggunakan skor pada materi ini. Ini intinya kayak bermain game gitu, kayak tebak-tebakan gitu. Kayak kita kan ingin menggunakan apa namanya? Ingin eh gimana sih komponen apa aja sih dalam membuat cookies. Nah, kita itu bisa menebak. Kayak tadi contohnya aku bilang, kayak misalkan ingredient pertama itu ada flour, itu berarti flour itu benar. Kalau misalkan aku jawabnya oil kan tidak digunakan dalam membuat cookies. Nah, berarti itu tandanya salah. Kalau benar mendapatkan skor satu, kalau salah tidak mendapatkan skor. Nah, tapi kalau misalnya kita di sini ingin mengganti skornya berapa saja, bisa kok teman-teman. Di ingredient satu ini ya, oh ini. Tadi tuh taruh di sini if else. Nah, nih kita di sini misalkan mau dua poin. Coba kita munculkan menggunakan green flag ini. Kita tulis flow. Nah, di sini skor kita akan dua. Nah, karena kita sudah mengganti
skor ini, change skor B ini menjadi 2. Jadi skor kita adalah 2. Kurang lebih seperti itu pengaplikasian list dan array pada aplikasi Scratch. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi apa namanya? Yang Python itu ya. Kita coba replit itu. Nah, sekarang saya akan mengaplikasikan materi ini di aplikasi Python ini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengetik sendiri pengkodeannya di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu ya. Nah, di sini yang pertama ada import time dulu. Nah, di sini kita membuat listnya nih menggunakan ingredient list ini. Nah, list pertama ada egg atau telur, flour, tepung, coklat, butter, sugar, dan juga salt. Nah, ini skornya 0 karena ini baru list ya. Nah, yang keenam ini print ini hello you have to guess three ingredient ini. Jadi kita akan bermain kayak ada tiga pertanyaan ini jadi kayak untuk membuat cookies ini kita harus menebak kayak tiga ingredient di atas ini. Jadi kayak eh, game gitu kayak misalkan ingredient list ini apa aja gitu. Kita harus sebutin tiga. Nah, kalau tiga itu benar, masing-masing poinnya itu masing-masing pertanyaan itu tiga pertanyaan itu memiliki skornya. Skornya sendiri ada satu skor. Jadi kalau misalkan kita benar tiga, kita akan mendapatkan skor tiga. Nah, di sini pasti ada time slip ya. Jadi kayak setelah pertanyaan itu time slipnya adalah secara 3 detik. Nah, kita coba. Nah, time slip ini kayak mengatur kayak untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi kayak di sini kan akan bertanya di print ini akan bertanya kayak hello you have to guess tiga ingredients from the cookies recipe. Kayak ready. Nah, setelah pertanyaan itu ada jeda 3 detik. Kayak 3 detik itu untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya di ingredient pertama. Nah, nah coba. Jadi kayak misalkan ingredient pertama itu kita jawab, misalnya kita jawabannya itu benar, misalkan kita jawab telur. Nah, jawaban telur itu akan menghasilkan poin satu. Nah, di kalau misalkan kita salah, kita akan, nah if else ini seperti yang tadi pada pemrograman di aplikasi Scratch ya. Nah, kalau misalnya kita salah, kita tidak mendapatkan poin dan juga kita akan mendapatkan peringatan kayak oh wrong guess kayak misalnya guess itu kayak wrong guess itu kayak kita tuh salah dalam menyebutkan ingredient pertama itu. Nah, kita coba pengaplikasiannya nih. Yang pertama ya selanjutnya juga seperti itu deh. Pokoknya kayak menjawab pertanyaan satu ini jadi kayak berurut gitu kayak dalam membuat cookies tuh resepnya kayak apa aja sih. Jadi kita kalau misalkan benar dapat poin satu, kalau salah kita salah, tidak mendapatkan poin. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikannya. Nih, kita tadi sudah mencoba. Yang pertama kita, nah, hello, you have to guess three ingredients. Nah, seperti tadi kan, seperti saya bilang kayak time slip itu seperti ada pertanyaan, ingredient itu kayak nanti ingredient satu itu apa. Jadi kayak setelah pertanyaan ini dia akan menanyakan lagi. Nah, ingredient satu itu apa sih? Nah, kita misalnya kita jawab ingredient satu itu telur. Nah, ini pasti. Nah, ingredient satu itu telur. Nah, ingredient kedua itu ada tepung. Kita coba flour. Nah, flour. Nah, ingredient ketiga tuh ada apa sih yang seperti tadi kita list? Aku ingat coba coklat. Nah, you have correctly guessed coklat. Game over. You have 3 point. Nah, jadi apa namanya? Kita ini benar tiga teman-teman. Yang seperti saya serahkan tadi kayak yang seperti saya katakan tadi, kalau misalkan kita jawab itu dan jawaban itu benar, kita masing-masing mendapatkan 1 poin. Jadi poin pertama, kedua, dan ketiga. Nah, keberuntungan aku betul itu, jadi poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga itu benar semua. Jadi kayak game over. Jadi game itu selesai. Jadi you have 3 point. Jadi aku mendapatkan 3 poin teman-teman karena aku benar ada tiga. Kalau salah itu tidak mendapatkan poin. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasan materi kali ini pada aplikasi Stretch maupun aplikasi yang Python ini. Ya, kurang lebih mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih.